Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, jumpa kembali di pertemuan malam Kamis terakhir di bulan Juli ini, bertepatan dengan bulan Safar. Fa insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah tentang sejarah kenabian dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin li Syekh Muhammad Khudaribik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa bab, di antaranya dakwah sirnya Nabi, kemudian dakwah jahar. Ketika Nabi berdakwah dengan terang-terangan, maka semakin banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam dari kalangan orang-orang Makkah. Juga eskalasinya bertambah, gangguan-gangguan maupun ancaman dari musyrikin Makkah kepada kaum muslimin. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada bab bagaimana dari banyak gangguan dari musyrikin Makkah itu menjadi sebab, menjadi wasilah masuk Islamnya paman beliau, yaitu Sayyiduna Hamzah radhiyallahu an. Islamu Hamzah. Hamzah adalah paman atau adik dari ayah beliau, adik kandung dari Sayyid Abdullah. Ada 4 paman yang masih hidup ketika Nabi berdakwah. Semuanya 11, tetapi ada yang sudah meninggal duluan sebelum masa kenabian. Dari yang 4 itu salah satunya Hamzah yang masuk Islam, bahkan pertama masuk Islam. Sebelumnya Abu Lahab tentu saja menentang. Kemudian Hamzah masuk Islam. Nanti menyusul Al-Abbas. Pamannya yang 4 itu Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah, dan Abu Thalib. Nah, yang pertama masuk Islam Hamzah pada periode Mekah, sementara Al-Abbas pada periode Madinah, masuk Islam setelah perang Uhud. Abu Thalib sudah wafat terlebih dahulu pada tahun 2 sebelum hijrah, 1 bulan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana sahabat atau paman Nabi Hamzah ini masuk Islam? Wa kana ba'du idaihim hadha sababan li islami ammihi Hamzah bin Abdul Muttalib
faqad adrakathul hamiyatu indama ayyarathu ba'dul jawari biidza'i Abi Jahlin li ibni akhi. Di antara banyaknya gangguan musyrikin Makkah menjadi penyebab Hamzah ingin melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ponakannya. Bahkan Hamzah sangat merasa jengkel sekali atas apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Nabi. Ketika Abu Jahal banyak mengganggu Nabi. Abu Jahal ini Nabi sholat diganggu, Nabi sholat dilarang. Seperti yang sudah dijelaskan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Itu yang dimaksud adalah Abu Jahal sampai melarang, sampai Allah ancam, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'ahu wasjud wa qatarib. Nah, rasa pembelaan sebagai paman terhadap ponakan Sayyiduna Hamzah radhiyallahu an mendatangi Abu Jahal dan berkata, kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dinih. Bagaimana bisa engkau mencela seorang Muhammad, kata Hamzah, wa ana ala dinih, sedang aku memeluk agamanya. Istilah kita, macam-macam kamu mencela Muhammad, saya tidak akan tinggal diam, saya mengikuti agamanya, kata Hamzah. Summa anarallahu basiratahu binuril yaqin. Allah Ta'ala memberikan cahaya pada mata hati Hamzah sampai betul-betul Hamzah menjadi pribadi yang terbaik. Hatta sara min ahsanin nasi islaman wa asyaddihim ghiratan 'alal muslimin. Sayyiduna Hamzah menjadi orang yang paling baik Islamnya, yang paling bergairah, yang paling semangat untuk melindungi kaum muslimin atas ancaman musuh-musuh agama. Atas dasar itulah yang tampak dari pembelaan Hamzah dinamai dengan Asadullah. Sayyiduna Hamzah diberi gelar Asadullah. Apa itu Asadullah? Singanya Allah. Singanya Allah. Asad adalah singa. Jadi Asadullah singanya Allah. Allah memiliki prajurit, Allah memiliki penjaga dari musuh-musuh. Salah satunya adalah Sayyiduna Hamzah. Barang siapa yang berani mengganggu Islam, maka Hamzah akan menerkamnya. Demikianlah gambarannya Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa kama udhiya Rasul alaihi salatu wassalam, udhiya ashabuhu li atba'ihim lahu khususan man laysa lahu ashiratun tahmi wa taruddu kaida aduwihi an. Dalam dakwah, perkembangan dakwah di Makkah, sebagaimana Nabi mendapatkan gangguan, demikian pula para sahabat dan pengikutnya. Wabil khusus orang-orang yang tidak memiliki keluarga menjadi pengikut Nabi tidak punya pelindung karena ia hidup sebatang kara. Orang-orang yang demikian tidak punya backing, tidak punya pula kekuatan untuk
melawan orang-orang yang mengganggunya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ada spirit yang mesti kita ambil dari pelajaran ini. Di sini dijelaskan meskipun mereka menderita dan mendapatkan tekanan dalam hal mempertahankan keyakinannya mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu hadzal adza kana hilwan fi a'yunihim madama fihi ridallah. Semua pesakitan, gangguan, ancaman, intimidasi itu mereka merasakan tidak dengan sakit, justru indah dalam pandangan kaum muslimin saat itu. Hilwan, manis, walaupun pahit kenyataannya, tapi tetap dirasa manis, asalkan Allah ridha atas diri mereka. Inilah spirit kaum muslimin yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikutnya. Selama Allah ridha, ada dalam jalan yang benar, ada dalam jalan yang lurus, bagaimanapun keadaannya, penderitaannya seperti apapun, tetap dirasa manis, tetap dirasa syahdu, tidak grundel, tidak putus asa, apalagi murtad, tidak. Madama ridallahi, madama fihi ridallah, falam yuftanu an dinihim. Selama agama mereka aman-aman saja. Inilah apa yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itulah Islam lestari sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, bukan kesenangan dunia semata. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif ingin mendapatkan bantuan dari kerabat jauhnya, sesaat setelah ditinggalkan Khadijah radhiyallahu anha dan ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, maka Nabi meminta bantuan kepada ahlu Taif. Namun sayang seribu sayang, ketika Nabi sudah berjalan jauh dari Makkah ke Taif, orang Taif tidak menyambutnya dengan baik. Orang Taif malah menganiayanya, melemparinya dengan batu, hingga Nabi dalam riwayat itu bercucuran darah. Apa yang Nabi katakan kepada saat itu? Nabi berdoa, Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya rabbal alamin, anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni, a ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri, illam yaku bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, aku pasrahkan hanya kepadamu urusanku, lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku. Engkau yang maha melindungi orang-orang yang tertindas, ya Allah. Ila man takiluni, kepada siapakah engkau memasrahkan diriku ini, ya Allah. A ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang yang jauh di sana kemudian mereka membuang muka? Am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang musuh itu bisa menguasai diriku? Yang penting, kata Nabi, illam yaku bika ghadabun alayya fala ubali, asalkan tidak ada murka darimu, maka aku tidak peduli, ya Allah. Asalkan engkau ridho, ini bukan pertanda murkamu kepadaku, aku ridho mereka memurkaiku.
walaupun mereka melukaiku, melempariku dengan batu, asalkan engkau ridho, maka tidak masalah, no problem, fala ubali. Nah, itu doa Nabi. Semua kaum mukminin mesti ngerti, mesti hafal doa itu, agar ketika kita dalam keadaan benar, mempertahankan agama dengan benar, ada di jalan yang lurus, ketika dimusuhi maupun disakiti oleh siapapun, maka tidak menjadi suatu masalah, asalkan yang penting Allah ridha, tidak murka. Illam yakubika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'uli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang diserap oleh para sahabat, sehingga ketika periode Mekah, para sahabat tidak mempermasalahkan gangguan maupun apapun dari musyrikin Mekah, malah dianggap sesuatu yang enak saja. Yang penting agamanya tetap bertahan dan ada dalam keridhaan Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas dasar ini mereka kelak menjadi para pemimpin, menjadi orang-orang pilihan, menjadi yang mewarisi bumi ini. Hal ini sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Qasas, wasara mulukal ardi ba'da an kanu mustad'afina fiha. Allah mengokohkan iman mereka, apa yang mereka terima, musibah, gangguan, siksaan, mereka sabar. Allah mengokohkan keimanan mereka. Atas kesabarannya itu, kelak mereka-merekalah yang mewarisi bumi ini, yang menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang memakmurkan dunia ini. Padahal sebelumnya mereka orang-orang yang tertindas. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Qasas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah. Wa nuridu, dan kami menghendaki, kata Allah, annamunna 'alal ladzina istud'ifu fil ar, memberikan karunia, kami menghendaki untuk memberikan karunia 'alal ladzina istud'ifu fil ar, kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Wa naj'alahum a'immah, dan kami akan menjadikan mereka a'immatan, imam-imam. Imam-imam berarti pemimpin, baik dalam hal mengurusi tatanan dunia ini maupun mengurusi agama. Wa naj'aluhumul warithin, dan akan kami jadikan mereka orang-orang yang dulu tertindas di bumi karena mempertahankan keyakinan baik mereka, kami jadikan mereka warithin, para pewaris yang mewarisi dunia ini. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ayat ini di surah Al-Qasas ayat 5. Sebetulnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang Bani Israel, orang-orang Israel, orang-orang
para anak cucu Bani Israil, yaitu putra putri keturunan sekeselerna Nabi Yakub alaihissalam. Ketika mereka di Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka tertindas oleh Fir'aun. Mereka hidup di Mesir tertindas, luntang lantung, kesana kemari dikejar sampai diusir oleh Fir'aun, penguasa Mesir saat itu. Namun di kemudian hari, baik Musa alaihissalam kemudian orang-orang dari Bani Israel menjadi para pemimpin di dunia ini. Bahkan Allah mengutus ribuan nabi dan rasul dari Bani Israel, padahal dulunya orang-orang Bani Israel itu tertindas di muka bumi. Nah, sebetulnya ayat ini berkaitan dengan itu, namun Al-Quran umum ibrahnya, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun berkaitan dengan kisah Musa dan Bani Israel dikejar-kejar Fir'aun, wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atba'uhum Fir'aun wa junuduh فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. Sampai dikejar-kejar oleh Fir'aun, dikejar-kejar sampai mentok Laut Merah. Nyampe Laut Merah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, terbelah Laut Merah. Jadilah Laut Merah jalan untuk bisa dilewati. Menyeberanglah Musa dan Bani Israel, orang-orang tertindas itu, dan selamat. Dulunya begitu. Kemudian Allah memberikan anugerah kepada mereka banyak sekali. Oleh karenanya banyak diingatkan Bani Israel atas nikmat-nikmat Allah yang tidak diberikan bahkan kepada siapapun. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ta ahadam minal alamin. Di surah Al-Maidah seperti itu. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wahai Israel, udhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat kalian, nikmat Allah terhadap kalian. Idh ja'ala fikum anbiya'a, ketika Allah menjadikan dari kalangan kalian para nabi dan rasul. Wa ja'alakum muluka, dan menjadikan Allah dari kalian para raja. Wa ataakum ma lam yu'ta ahadam minal alamin, dan Allah telah memberikan kepada kalian apapun apa perkara-perkara yang tidak Allah berikan kepada siapapun di bumi ini. Banyak sekali. Ya Bani Israel, adhkuru ni'matallahi 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Banyak sekali. Hanya saja di kemudian hari mereka banyak yang kufur, banyak yang fasik. Walaupun dan ini fakta, mukjizat Al-Quran fakta. Sampai sekarang yang menguasai di sana di sini orang-orang Yahudi. Walaupun mereka di belakang layar, walaupun negara besar di belakangnya orang-orang Yahudi, andai mereka jujur benar mengelola bumi, maka tidak akan banyak bencana. Akan tetapi Al-Quran menas, laukana apabila mereka, lau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Kebanyakannya memang orang-orang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali ayat ini sebetulnya berkaitan dengan Bani Israel, namun berlaku kepada siapapun, termasuk kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka dulu di periode Mekah tertindas, namun karena kesabarannya Allah menjadikan para imam, Allah menjadikan para pemimpin.
Contoh Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidun. Siapa mereka? Mereka itu yang mengalami penindasan di Mekah. Mereka itu yang hidup susah, menderita, mendapatkan ancaman di Mekah, tapi pada akhirnya menjadi Khulafaur Rasyidun radhiyallahu anhum ajma'un. Begitu pula para sahabat yang lainnya. Begitu pula kita semua. Ketika kita menjadi orang-orang yang umpama banyak ancaman, banyak teror, banyak godaan dan sebagainya, namun ketika kita sabar, tetap konsisten dalam jalan yang benar, maka insya Allah di kemudian hari kita akan mewarisi dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa qad haqqaqa ma arada. Sungguh Allah telah mewujudkan, merealisasikan apa yang Allah kehendaki. Wa minal ladzina udzu fillahi Bilal bin Rabah kana mamlukan li Umayyah bin Khalaf al-Jahmi al-Qurshi, fakana yaj'alu fi 'unuqihi hablan aw yadfa'uhu ila as-sibyan. Sebagai contoh di periode Mekah, yang mendapatkan penyiksaan adalah sahabat Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah muadzin pada zaman Nabi SAW. Namun sebelumnya Bilal itu, siapa sangka Bilal sebelumnya adalah hamba sahaya. Di kemudian hari yang kita kenal Bilal bin Rabah, orang yang populer di bumi maupun di langit. Sampai ada imam, ada Bilal. Tukang adzan disebut Bilal, padahal Bilal bahasa Arabnya bukan tukang adzan, tapi Bilal adalah sosok legendaris yang suka adzan. Karena demikian maka orang yang adzan disebut Bilal. Di musola atau masjid, sebagian masjid menyebut muadzin itu ya Bilal. Apalagi lagi taraweh, ada imam, ada Bilal, itu yang suka mimpin. Bilal bin Rabah dulu adalah hamba sahaya, budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jamhi al-Qurshi. Ia disiksa karena ketahuan mengikuti ajaran Nabi SAW. Namanya hamba sahaya milik sayyidnya. Kebetulan sayyidnya Umayyah bin Khalaf, ia musyrikin Mekah, didengkot orang-orang musyrik Mekah. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah. Leher Bilal bin Rabah diikat dengan tali, kemudian dikelilingi oleh anak-anak, dimain-mainkan mirip seperti binatang. Bilal bin Rabah lehernya diikat tali seperti hewan, kemudian dimain-mainkan oleh anak-anak. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Maksudnya Tuhanku yang maha satu, Tuhanku yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita suka baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, Bilal ini selalu menyebut ahad, 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 ay Allahu ahad, Allahu ahad. Dalam penyiksaan ia tetap membaca itu ahad, 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 tidak bergeming apa yang ia rasakan itu. Tetap ia bertauhid kepada Allah. Waduh, kata majikannya ini, si Bilal ini kok tidak bergeming dengan hukuman dipermalukan seperti ini. Suatu saat di siang hari, Umayyah bin Khalaf di siang bolong diterik panas mentari. Bilal bin Rabah dibawa ke tengah gurun pasir yang panas sekali. Di musim panas, di waktu zuhur, bayangkan. Di sini disebutkan wahiyya ramlus syadidul hararah.
walau wudi'at alaihi qita'atu lahmin lanadijat. Bilal dibaringkan di pasir yang sangat panas di tengah hari, ketika matahari tepat di atas ubun-ubun. Di sini dijelaskan law wudi'at alaihi qita'atu lahmin lanadijat, seandainya potongan daging ditaruh di atas pasir itu, lanadijat, niscaya akan matang. Nah, Bilal dibaringkan di situ supaya kepanasan. Tidak cukup di situ, thumma ya'muru bis-sakhratil 'azimati fatuda'u 'ala sadri. Kemudian dadanya ditimpa dengan batu yang besar yang juga panas. Masya Allah, Umayyah bin Khalaf, majikannya ini, sayyidnya ini, mengatakan pada Bilal, la tazalu hakadha hatta tamut au takfura bi Muhammadin wa ta'budal Lata wal Uzza. Kamu akan terus di tempat ini mendapatkan penyiksaan, kata Umayyah, sampai kamu betul-betul mengingkari ajaran Muhammad, sampai kamu menyembah Lata dan Uzza, atau kamu mati saja. Apa Bilal? Yang Bilal katakan, Bilal tetap konsisten dengan tauhidnya, ahad, ahad, ahad. Masya Allah. Atas pertolongan Allah, ketika penyiksaan itu berlangsung, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengetahuinya dan menghampiri Umayyah. Ya Umayyah, ama tattaqillah fi hadzal miskin hatta mata tu'adzibhu. Wahai Umayyah, sampai kapan kamu menyiksa orang ini? Sayang sekali ini orang. Sampai kapan kamu menyiksa? Tidakkah takut engkau wahai Umayyah kepada Allah? Kemudian Umayyah menjawab, anta afsadtahu fa'ankidhu mimma tara. Wahai Abu Bakar, kata Umayyah, kamu justru yang merusak Bilal. Bilal terpengaruh oleh ajaran Muhammad, terbawa olehmu. Kalau kamu ingin membebaskan, maka bebaskanlah. Abu Bakar As-Siddiq tidak berpikir panjang. Fashtarahu minhu wa a'taqahu. Abu Bakar menebus uang kepada Umayyah bin Khalaf, membeli Bilal, karena Bilal budak dijual belikan. Umayyah pun hasil beli. Kalau ingin Abu Bakar membebaskan, Abu Bakar harus membelinya. Keluarlah uang dari Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ketika sudah membelinya, tidak menjadikannya hamba sahaya, memerdekakannya. Fa'ataqahu. Kemudian Abu Bakar membebaskan itu Bilal. Karena kebaikan Abu Bakar ini, turunlah ayat dalam Al-Quran di surah Surah Al-Lail. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Allah Ta'ala berfirman, fa'andzartukum, maka aku peringatkan kalian, naron, dengan api neraka, talazza, yang membara. La yaslaha, tidaklah masuk pada itu neraka yang membara, illal asqa, kecuali orang yang paling durhaka. Yang dimaksud adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah dengan kelakuannya Allah ancam dengan neraka jahanam.
alladzi kadzdzaba, yang mendustakan, wa tawalla, dan berpaling dari peringatan. Wa sayujannabuhal atqa, Allah berjanji bahwa neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Al-atqa yang dimaksud orang yang bertakwa di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang telah memberikan hartanya, yatazakka, ia membersihkan dirinya. Karena apa? Karena Abu Bakar mendermakan hartanya untuk kebebasan Bilal, agar Bilal bin Rabah saat itu lepas dari penganiayaan dan menjadi muslim yang sejati tanpa intimidasi dari sayyidnya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, tidaklah seorang pun di sisinya mendapatkan suatu nikmat kecuali ia akan wa ma li ahadin, tidaklah bagi seorang pun indahu, di sisi Allah, min ni'matin, satupun nikmat, tujza, dibalas, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali atas dasar mengharap keridhaan Allah yang maha agung. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, wala sawfa yarda, dan niscaya Allah akan memberikan keridhaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah mengenai bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menebus dari penyiksaan Umayyah bin Khalaf, ini diabadikan dalam surah Al-Lail. Ketika kita membaca Al-Quran, di sana ada sejarah yang kita juga harus tahu. Di sana ada prinsip-prinsip, di sana ada banyak pelajaran untuk kita. Ini salah satu dari sekian banyak sahabat yang mendapatkan ancaman penyiksaan, akan tetapi mereka tetap dalam keimanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari kisah ini sehingga menjadi muslim yang taat dan istiqomah dan senantiasa mengharapkan selamanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.